Kami adalah milik-Mu Tuhan. Sampai selamanya kami adalah milik-Mu. Meskipun banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan rencana kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Ajar hati kami untuk ngerti hati-Mu siang hari ini. Ajar kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Berkati hati setiap kami supaya hati kami siap menerima kebenaran-Mu. Dan kami menolak semua pekerjaan iblis yang berusaha mencuri firman pada siang hari ini Tuhan. Covering surgawi sempurna dan nyata di tempat ini. Kami tahu Tuhan, fokus kami adalah Engkau. Pakai lidah bibir anak-Mu ini Bapa untuk menyampaikan kebenaran yang paling murni. Agar semuanya tepat sesuai dengan mau-Mu Tuhan. Tanpa urapan kuasa kasih-Mu, ibadah ini gak akan jadi apa-apa. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hikmat-Mu, pengertian-Mu menguasai setiap kami. Sehingga kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang kepunyaan Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum memulai, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu baik? Wah ini klise banget. Aku mau ajak teman-teman merenungkan sebentar aja. 1 menit, 2 menit gitu. Ya. Kebaikan apa yang terdekat yang Bapak Ibu dan teman-teman semua rasakan? Ada nggak dalam seminggu ini mungkin atau kemarin atau hari ini? Ada? Kalau nggak ada nyari file-file yang tahun lalu mungkin gitu ya. Lama banget ya. Kalau ada kita pejemin mata sebentar. Kita renungin kebaikan Tuhan ini. Oke. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita jangan lihat kiri kanan. Kita fokusin kebaikan Tuhan itu. Dan ucapin di hatimu, gak usah ngomong sih. Berbicara di hati aja gitu. Terima kasih Tuhan. 1 menit aja Bapak Ibu Saudara ya, renungkan ini baik. Oke, selesai. Terima kasih. Beda ya, yang tadinya lagi mikirin masalah gitu ya, mikirin beban. Nginget itu kan lumayan ya, ke distract dikit ya. Jadi firman yang mau dibagiin nggak perlu terlalu effort untuk masuk gitu. Karena fokusnya udah pelan-pelan kamu ganti dengan kebaikan Tuhan. Amin. Saya nggak tahu kenapa Bapak Ibu Saudara, ada apa dengan bulan Februari ini ya? Karena saya cukup sering khotbah di bulan Februari di JGF ini gitu. Saya nggak tahu gitu. Dapat jatahnya kenapa Februari gitu. Apakah menyindir saya tentang cinta? Oh sorry tahun ini udah beda. Set. Sekarang ya dah ya canda ya dikit ya sekali-sekali kan apa maksudnya menguatkan hati lah ya kan. Seralu udah Bil katanya gitu ya. Iya, jadi bulan ini bulan yang penuh dengan cinta katanya, bulan yang penuh dengan kasih sayang dan penuh juga ketegangan karena ada Pilpres kemarin. Ya kan? Cinta dan ketegangan dan ketakutan dan kekhawatiran bercampur aduk menjadi satu. Tapi tahu nggak yang menang ujung-ujungnya siapa? Bukan Pilpres, bukan calonan ya. Yang menang tetap adalah cinta. Amin. Yang menang tetap adalah kasih Tuhan. Itu yang pasti menang. Kebaikan pada akhirnya pasti
menang. Sudah tahu kan yang atmosfernya baik itu siapa? Di antara 1, 2, 3, oh enggak ya. Enggak boleh ke arah situ ya, mimbar harus kudus katanya. Jadi tahun ini kita membahas tentang menjawab apa? Masih ingat tema tahun ini? Josgen? Menjawab apa? Panggilan siapa? Kerjaan. Panggilan emak lo gitu ya, bokap lo gitu. Menjawab panggilan Tuhan. Teman-teman tahu nggak menjawab panggilan itu nggak segampang itu. Ada journey, ada proses dan ada banyak banget macam dan ragam panggilannya. Kalau dijelasin juga kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Tapi izinin aku siang hari ini ngebahas satu panggilan yang paling sederhana, yang paling simple, karena ini cukup melekat dengan diriku, gitu. Yaitu dipanggil untuk menjadi miliknya, called to be his. Ya. Next slide. Jadi ada satu hamba Tuhan namanya Derek Prince. Dia tuh bilang kayak 2 hal yang terpenting di dalam kekristenan itu cuma 2 kalau digaris besarin. 1 keselamatan, 2 itu panggilan. Katakan sama-sama keselamatan dan panggilan. Jadi 2 hal itu yang terpenting dalam hidup kekristenan kita. Kita mesti ngerti arti keselamatan dan kita juga mesti ngerti arti panggilan. Dan dia bilang dalam kutipan artikel yang dia tulis gitu ya, ketika Tuhan menyelamatkan, dia juga memanggil. Dan 2 hal itu berjalan bersamaan, berbarengan gitu. Jadi ketika kamu menerima keselamatan, gitu ya, ketika kamu, oke lah, mungkin bahasa gampangnya ketika kamu baru bertobat, mengundang Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saat itu juga Tuhan itu juga sedang memanggil kita. Amin. Jadi keselamatan dan panggilan adalah 2 hal yang sangat dekat dan satu paket. Gitu. Next. Kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 1 ayat 9a. 1, 2, 3. Menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Wow. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bahkan Alkitab pun menulis demikian bahwa keselamatan dan panggilan adalah 2 hal yang tentu berbeda, tapi jalannya bersama-sama. Ketika kamu diselamatkan Tuhan, langsung beriringan dan berjalan bersama-sama, kamu juga dipanggil gitu. Untuk banyak hal, untuk banyak tujuan, untuk banyak pekerjaan, untuk banyak tugas. Jadi ketika kamu baru bertobat, baru dibaptis, dan baru mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru lahir baru, kita bukan serta-merta hidup seenaknya, Bapak Ibu Saudara. Ya, hidup menurut apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Enggak. Kalau kamu sadar kebenaran ini, di saat Tuhan menyelamatkan orang, di saat itu juga Tuhan sedang memanggil orang itu. Tenang aja, kalau Tuhan yang manggil itu seru gitu ya, menarik gitu. Dan enggak kayak teman-temanmu yang kalau, ingat ya zaman masa kecil, kalau ada yang ngajak main, masih relate nggak sih zaman sekarang ya? Billy, main yuk gitu, teriak-teriak di depan ngajakin main. Oh enggak ya, saya doang yang tua gitu ya. Zaman sekarang manggilnya di WA ya gitu ya. Kalau dulu saya masih dipanggil-panggil tuh gitu ya. Di depan rumah gitu kan. Kalau mau main bareng segala macam, wah indah banget ya masa-masa itu. Jadi ketika dipanggil begitu, kita langsung tahu, kita langsung sigap, langsung semangat banget ya. Entah kenapa kalau main tuh cepet gitu. Gian kalau belajar lama bener. Disuruh emak beli ke warung gitu, beli gula gitu. Lama bener gua gitu ya. Tapi gian teman yang manggil itu main yuk gitu. Gitu langsung semangat banget gitu. Bener gak teman-teman? Teriakannya tuh penuh dengan makna, sukacita gitu ya. Enak banget gitu ya, makanya kita perlu mengenali siapa yang memanggil kita. Gitu. Nah kalau Tuhan memanggil,
Dia adalah Tuhan yang memanggil dengan satu purpose atau satu tujuan. Dan setiap panggilan dalam kehidupan kita itu berbeda-beda. Tapi aku mau jelasin pada siang hari ini panggilan Tuhan yang secara umum aja, yang secara general gitu ya. Sebenarnya ayatnya dikit banget dan mungkin khotbah ini bakal singkat banget gitu ya. Amin Tuhan. Ya. Next. Nah ini, aku ambil dari sini ya. Roma 1 ayat 6. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Aku mau tanya, kalau Tuhan memanggil umatnya untuk menjadi miliknya, berarti tadinya kita tuh milik siapa? Halo? Ada yang berani jawab? Apa? Siapa yang bilang? Wah parah banget lu Kak. Dihalusin gitu loh. Milik dunia gitu. Ya. Setan gitu ya. Kayaknya itu kesel ada dendam terselubung gitu disitu kayaknya gitu ya. Berarti ada perubahan kepemilikan, benar gak? Dari yang tadi kita milik, ya taruhlah si setan itu, sekarang dipanggil menjadi milik Tuhan. Sekarang kita mau sharing sedikit ya. Lihat tengok kiri kanannya, nanti cari teman berdua atau bertiga. Simpel banget kok. Tenang aja, ini tidak mengulik dosa-dosa Anda dan masalah tidak ya. Ini enteng banget. Next. Ini pertanyaannya. Pernahkah kamu memiliki sesuatu yang sangat berharga? Dan bagaimana rasanya? Gampang kan? Udah mulai timbul? Ini bisa benda, barang, sama aja Kak, benda barang. Oke. Benda, bisa apa dong benda? Duit juga barang. Oh doi, sorry. Atau orang, berarti dua itu ya. Atau mungkin ada orang yang spesial. Gitu ya. Orang tua maksudnya bisa, adik kakak kan bisa. Kenapa sih otak ke situ terus gitu. Ya. Jadi udah mulai pernah kebayang ya? Pernah ya? Pernah semua kan? Nah coba share, coba ngomong sama teman kiri kanannya atau yang ini bisa ke belakang gitu ya, cari temannya. Aku cuma pengen tahu gini, share apakah itu dan bagaimana rasanya. Udah cuma gitu doang. Ya. Sesuatu yang sangat berharga dan gimana rasanya. 2 menit aja. Mungkin kalau zaman dulu punya mainan, kalau yang suka bermusik mungkin punya alat musik gitu. Kalau zaman sekarang mungkin gadget, atau yang udah agak dewasaan dikit kendaraan juga bisa gitu ya. Disayang-sayang gitu, berharga banget gitu. Apapun, bisa tentang hobi. Udah? Rata-rata pada pernah semua ya? Bener ya? Bener ya berarti ya? Ada dong yang disayang-sayang dan suatu hal yang berharga banget ada ya? Nah kira-kira boleh nggak kita survei gitu ya sampel, rasanya tuh kayak gimana sih waktu punya itu gitu? Ada? Dari sisi sini mungkin? Kakak-kakak, adik-adik, iya rasanya gimana? Ya boleh kalau Imo boleh. Itu pertanyaannya Pak. Bisa barang, bisa orang. Uh. Sangat indah waktu kamu memilikinya. Aduh gila ini dalam banget ini ya. Kayaknya pengalaman-pengalaman apa gitu ya. Tapi thank you buat jawabannya. Yang lain ada nggak yang lain? Gimana rasanya? Kiki mungkin Ki? Rasanya gimana Ki? Ayo Ki. Hah?
Apa? Oh senang, iya. Senang banget ya, pasti happy banget ya punya barang-barang kayak gitu. Nah sebenarnya nanti ini aku cuma mau rangkum mungkin secara umum dari pandanganku aja ya, biasanya perasaan-perasaan apa sih yang muncul ketika aku tuh punya hal itu gitu ya. Next. Biasanya gini, kamu akan kasih dia bisa barang atau itu tuh biasanya proteksi atau perlindungan yang lebih, benar nggak? Kamu akan jagain banget nggak hal itu? Hah? Kalau misalkan ini barang, kalau ada ade lo atau abang lo yang minjem, terus dirusakin atau dihilangin gitu. Kesel banget gak lo? Pukulin ya, kalau John pasti kalau tanya pasti dipukulin. Saya udah kenal soalnya. Either dua, kalau nggak dipukulin enggak. Diberkatin maksudnya. Diberkati. Gue selamatin lo. Iya kan? Terus kalau mungkin punya gadget kalau zaman sekarang gitu ya, kasih proteksi dikasih apa nih? Misalkan dikasihin casing, anti gores gitu ya. Diproteksi, dilindungi banget. Terus biasanya itu kalau kita suka-sukanya sama hal tersebut, kita suka liatin ya, bener gak? Baru bangun tidur cari itu barang, lihat gitu ya. Bener gak? Hal yang pertama kamu cari itu pasti hal yang berharga itu kan. Bener gak? Kamu perhatiin gitu ya. Atau hewan juga bisa sih anyway ternyata ya, hewan juga bisa. Dan disayang-sayang gitu kan. Terus biasanya kalau hal itu ada yang rusak, biasanya kamu ngapain? Langsung gercep benerin. Tapi kalau emak lu nyuruh lu ganti lampu, tak dulu, bener kan? Karena bukan prioritas menurut dia dan mungkin gak berharga tuh lampu gitu ya. Thank you buat kejujurannya loh, gitu ya. Jadi kalau yang menurut kita aja gitu, kalau udah rusak gitu, laptop, mobil segala macam itu langsung cepet-cepet banget gitu ya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kalau gores dikit gitu ya, warnanya beda dikit, diapain sama dia? Diganti, oh ini kaya banget sultan ini ya. Enggak, belum sesultan itu gitu ya, belum. Dibersihin, entah itu dicat ulang lah, diapain lah. Bener gak? Terus biasanya barang ini tuh kamu pikirin terus. Yang jadi headline dalam kepalamu tiap-tiap hari itu biasanya barang itu. Dan kalau bisa apapun kebutuhannya pasti dicukupin. Maintenance-nya, bener gak? Pasti kamu pikirin banget tuh, betul gak? Terus yang kelima, rasanya tuh kalau kamu punya barang yang berharga, jujur-jujur aja ya, rasanya tuh pengen kamu tunjukin gak ke orang? Hah? Misalkan jam baru nih, jam gitu ya. John apa kabar John? Enggak nyambung kan sebenarnya. Rasanya pengen selalu di show off atau ditunjukin. Benar gak? Alias di pamerin. Pengen tunjukin aja. Terus biasanya ya rasanya senang gitu ya. Senang punya barang itu dan bangga punya hal tersebut. Manusia aja segitunya kalau punya barang satu hal yang berharga. Pernah mikir gak? Kamu adalah milik siapa? Kira-kira treatment yang akan dilakukan lebih dari ini gak sama Tuhan kepada hidupmu? Halo? Ada alasan untuk gak dijagain? Ada alasan untuk worry teman-teman? Ada alasan untuk takut? Ada alasan untuk marah? Ada alasan gitu untuk merasa gak adil? Ada? Gak ada. Karena kamu udah tahu, kamu udah sadar bahwa kamu tuh udah ada yang punya. Sedikit menghibur yang jomblo tentunya kan. Seneng kan kalian? Gitu ya. Seneng loh. Gila ya. Kamu tuh udah ada yang punya. Ini tuh jadi berkat banget buat hidupku. Karena ada satu hamba Tuhan dulu ngasih tambahan nama, semacam nama baptis ke dalam diriku tuh adalah El Billy, ditambahin L gitu ya. Dan L ini memang dari dasar kata Elohim yang artinya Tuhan. Tapi ada terjemahan lain atau ada definisi lain.
artinya adalah milik Tuhan. Jadi ini tema ini benar-benar jadi bagian dalam hidupku gitu. Karena apa? Di saat aku khawatir, di saat aku takut, di saat aku insecure dan lain-lain, aku tahu ada pribadi yang mikirin aku lebih daripada aku. Paham gak teman-teman? Kalau ada yang gangguin kamu, perlu gak kamu balas-balas gitu? Harusnya. Harusnya enggak kalau tahu ini kan, karena tahu kan kamu gini, kalau tadi barang itu, kalau kamu anggap itu berharga, pasti kamu akan kasih proteksi atau perlindungan yang lebih. Kurang lebih, Tuhan akan melakukan yang lebih ekstrim lagi. Tuhan adalah Allah yang pencemburu katanya. Ya gak apa-apa kalau Tuhan yang cemburu kan, kita adalah kepunyaannya dia. Tapi buat kita yang masih pacaran, belum boleh cemburu-cemburu. Cemburu itu normal kan, buat orang dunia kan. Boleh kalau lu udah meminang dia dan meminta dia dari bapak emaknya. Amin. Jadi nanti yang sudah dalam hubungan, yang jelas-jelas mulu gitu bertobat. Ya, jangan tersinggung gitu ya. Dan nanti yang mungkin teman-teman yang udah masuk beranjak dewasa gitu ya, udah mulai masuk hubungan yang jelas-jelasan, sama bertobat juga gitu ya. Jangan cemburu sebelum kamu memilikinya. Apa hak lu cemburu? Emang lu bayarin sekolahnya? Hah? Emang lu bayar makanannya? Enggak kan? Apa hak kita mencemburu? Karena cemburu tuh eros gitu, nafsu. Simple gak sebenarnya? Call to be his, dipanggil untuk menjadi milik. Tapi kalau kita breakdown definisinya, seluas itu teman-teman. Jangan-jangan di sini kita jadi malah ragu gitu ya. Ini sebenarnya saya ini milik siapa? Coba tanya kiri kanannya saudara. Kamu tuh punya siapa gitu? Coba tanya. Punya siapa lu? Jadi bingung kan kalau udah gini, betul gak? Setelah dipaparin fakta, kalau kamu mengaku adalah kamu dimilikin Tuhan, harusnya kamu tadi merasa secure, merasa aman, merasa disayang, bener gak? Merasa ada yang dibanggain gitu loh. Ada yang mikirin gitu kan. Ada teman-teman yang khawatir, lagi worry. Yang lagi dalam ketakutan mungkin. Dalam kesesakan, kekelaman, dan lain-lain. Atau yang Jonas gitu, jomblo Jonas. Ini bukan cuma untuk menghibur diri teman-teman. Ini kebenaran. Kalau kamu tahu kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Kalau kamu belum merdeka hidupmu, artinya kamu belum tahu namanya the truth, kebenaran itu. Sekarang Tuhan mau ngasih kebenaran dan mau memerdekakan kamu. Stress free, worry free dan lain-lain. Tuhan mau kasih jaminan. Tuhan mau kasih proteksi lebih. Tuhan mau kasih keadilannya buat teman-teman semua. Tuhan tuh pengen sayang-sayangin kamu. Makanya tadi that's why di awal kan aku bilang, yuk kita ingat-ingat coba kebaikan Tuhan. Supaya hal itu tuh menjadi men-trigger kita untuk ngerti siapa yang ada di samping kita, siapa yang ada di dalam kita. Next. Sekarang kita masuk ke bicara gini, tanda-tanda kalau kamu adalah milik Kristus. Coba cek di badan-badannya gitu ya. Ada tanda-tandanya enggak ya? Yang pertama Galatia 5 ayat 24, aku ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Kita yang menjadi milik Kristus tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu
dan semua keinginan badani. Karena kita seakan sudah memakukan hawa nafsu dan keinginan badani itu pada salib Kristus. Jadi gini, kalau kamu ngaku benar-benar kamu adalah milik Kristus, tadi tuh lagu bagus banget loh asli. Bener gak? Nangis-nangis kayak, masuk kalau kamu resapin lagu itu tuh deep, dalam gitu loh. Tapi lagu bukan sembarang lagu. Cakep. Enggak. Lagu tuh selalu ada meaningnya gitu ya. Kalau kamu tadi mengaku bahwa ku milikmu. Yang WL, oh gitu-gitu ya pokoknya yang jauh-jauh gitu, kayak dikeren-keren gitu kan. Kalau kamu ngaku kamu adalah milikmu, kamu udah gak dikuasai oleh hawa nafsu. Kamu udah gak dikuasai lagi oleh keinginan banyak mau gitu loh hidupnya. Karena yang bikin kamu susah itu kan karena kamu banyak keinginan kan. Banyak rencana kan. Bener kan kamu pikir rencanamu itu yang terbaik kan. Hah? Ya bang gitu ya. Saya juga korban gitu ya. Saya juga ngerti banget ini. Bikin planning, bikin rencana. Hawa nafsu ini gak selalu melulu bicara tentang seksual gitu ya. Hawa nafsu itu luas banget. Itu bisa masuk ke dalam ambisimu, kemarahanmu, kehendakmu. Kalau lagi pengen tuh pokoknya, ada gak di sini yang kalau lagi pengen tuh pokoknya, apa bahasa zaman sekarang ya? Hah? Tantrum. Oh BM mah itu. Ya itu ya. Kalau lagi BM tantrum. Nah tetap gue tolong lagi kan lu bro. Ya kan? Ya enggak? Kita kalau lagi pengen sesuatu, kalau itu enggak tercapai, kita begitu marahnya. Kita begitu kecewanya. Nah terus kamu ngaku tadi nyanyi, kamu udah milik Kristus. Kalau kamu masih punya nafsu begitu, kamu milik siapa? Hah? Ada di sini kalau lagi marah tuh nggak bisa ditahan gitu loh. Hah? Maki orang, ngata-ngatain orang. Mungkin nggak berani dia ngata-ngatain di medsos, ya sama aja ya. Tuhan juga ada di mana-mana, di dunia maya juga Tuhan pun ada. Gitu ya. Di close friend gitu. Iya bener sengaja ya. Gitu ya. Second account ya kan. Bener ya. Kita luapin nafsu kita. Dasar. Mulai ada dramatis ya. Kak Billy langsung ke dramatis ya. Bis gimana hidup gue banyak drama. Ya. Kalau kita milik Kristus, kita tetap punya keinginan. Tetap ada. Tapi bedanya kita gak maksa. Amin. Tuhan, kalau keinginanku gak cocok, gak sejalan samamu, ya it's okay. I'm fine. Gue rencana. Ya kali, yang doa Gen Z kan gue gak tahu ya. Tuhan ngomong apa lu? Gitu ya. Tapi tenang, Tuhan tuh kalau kata John dia selalu relate dengan generasi. Asik. Dia ngerti bahasa lo gitu ya. Lo mau gue rencanai oke mau apa dia paham kok. Ya. Jadi mau gak belajar kayak gitu teman-teman? Mau gak? Capek gak kalau nuntut ada tuntutan tuh capek gak sih? Nuntut mulu. Nafsu mulu. Kalau pengen tuh gak bisa ditahan langsung ATC. Apa? ATC itu ini bahasa gue Henry lagi. Add to cart. Jadi masukin belanjaan ini ke keranjang. Apa bahasanya? Hah? Check out ya, langsung check out gitu ya, langsung bayar. Ada yang begitu? Kalau ada, kasih tahu teman sih, tobat. Lu milik Kristus. Orang Kristus nggak nafsuan bilang. Masih aneh ya, kayak di kuping tuh kayak nging gitu. Apa nih nafsuan? Lah emang begitu. Nafsu itu seluas itu memang. Ya. Dan kalau punya keinginan, rencana, cita-cita itu nggak maksa.
Sakit nggak waktu kamu punya keinginan, punya rencana, nggak kesampaian? Sakit nggak? Pernah ada pengalaman itu? Sering ya? Terluka nggak sini bu? Kamu pikir itu bakal works, itu yang paling benar. Kamu pikir inilah waktunya yang terbaik. Ternyata belum. Kamu paksain, kamu pasti kecewa. Tanda yang kedua adalah Galatia 6 ayat 17. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku mempunyai bekas-bekas luka di tubuhku yang menunjukkan secara jelas bahwa aku milik Kristus. Pas baca ini gue bingung, gue bengong gitu ya. Kalau kamu milik Kristus, ada apa? Scars. Bekas luka. Lukanya tentu bukan yang karena kebodohan diri sendiri sih. Tapi kalau lukanya Om Paulus di sini menulis saat dia memberitakan Injil, dia juga disiksa sama orang-orang, dicambuk juga, dilemparin batu juga, dia ngeles gitu ya, kabur gitu ya. Tapi kan tetap kena gitu loh misalkan ya. Kalau ini sih pikiran liarku aja gitu ya. Tetap kena, tetap terluka gitu loh. Karena emang belum waktunya mati. Tapi bekas-bekas lukanya ada. Tapi setelah ditelisik, Paulus mengalami 40 kurang 1 kali pukulan, berarti 39 kali. Dikali 5 kali. Dicambuk berarti kurang lebih 195 kali. Sakit banget itu loh. Dengan alasan dia mau memberitakan Injil. Dia mau menjawab panggilan. Jadi kalau menjawab panggilan berarti gimana kak? Ulang kak. Hah? Jadi harus nerima apa? Kalau zaman Tuhan Yesus, zaman dulu iblisnya main ini, fisik. Kalau sekarang iblis ngelukain di mana? Cuma 2 kan? Kalau nggak mental lu yang kena, hati lu yang kena. Bener nggak? Mental tuh yang membuat breakdown. Kalau hati tuh bicara lu tuh kepahitan, lu tuh luka, lu kecewa banget gitu sama orang itu. Pahit banget. Tandanya gimana kak? Kalau lu lihat orang itu, coba lu cek gitu ya. Kalau ngeliat orang bawaannya pengen nyapa atau pengen lu jauhin gitu. Itu tandanya. Kalau lu ngeliat orang ini senep banget gitu ya, wah cek. Mesti cek gitu ya. Aku mau tanya, ikut Yesus tuh mudah atau gampang? Oh masih connect ya. Susah atau gampang ikut Yesus? Yang rohani bilang, gampang kak. Yes, sukacita. Ya amin kalau bener ada sih. Tapi kok aku tidak relate ya. Buatku mengikut Kristus susah sekali gitu loh. Dan sering kali aku harus ngalamin luka-luka itu gitu. Next. Seorang hamba Tuhan, Adrian Rogers bilang gini, sesungguhnya bekas luka Anda mungkin merupakan pelayanan terbesar Anda. Sama seperti bekas luka Yesus yang meyakinkan Thomas. Mungkin bekas lukamu akan meyakinkan seseorang hari ini. Bekas luka bicara proses kesakitan yang kamu lalui bersama Tuhan dan kamu pelan-pelan disembuhkan. Bekas luka, bekas kekecewaanmu, bekas kepahitanmu, saat kamu belajar mau mengampuni, mau belajar mengasihi, mau belajar let go, itu akan jadi pelayanan terbesarmu. Kesakitan yang kamu alami hari-hari ini, itu akan jadi bekas luka
yang akan memberkati banyak orang. Garis bawahi ya Bapak Ibu Saudara, bekas luka. Kalau luka doang, belum. Kalau lu nyebarin luka, lu tuh ngegosip sana sini ngejelekin orang, itu tuh orang luka tuh begitu tuh. Ya kan? Nggak cocok nih. Bikin grup bayangan, ngumpulin pasukan barisan sakit hati gitu ya. Yuk kita lawan pemimpin ini, kita lawan bos ini. Bener gak? Yang di-share yang jadi berkat itu bukan luka lo ya. Garis bawah ya, ini nanti kepleset nanti ya. Jadi kalau ada yang luka di sini bangga ini. Ayo sini kamu bertobat ya, saya milik Kristus ini ya. Saya terluka gini, bukan. Tapi ini bicara apa? Scars atau bekas luka. Tanda yang udah jadi tanda gitu ya. Cerita yang paling menguatkan orang adalah cerita kita yang kita alami secara hidup kan. Benar gak? Bersama dengan Tuhan, itu menjadi kekuatan gak? Benar gak? Berarti ini valid gak? Bekas lukamu akan menjadi one day, akan menjadi apa? Blessing. Yang akan meyakinkan orang bahwa bener ya. Nih orang udah parah begini aja bisa disembuhin Tuhan loh. Gila. Hah? Nih orang udah tadi tuh ya kehilangan sesuatu yang dikasihi gitu ya. Sesuatu yang berharga gitu ya. Oh pahit banget gitu ya. Masih mau datang gereja loh. Masih mau berdoa, masih mau cari Tuhan loh. Gila. Man. Luka lu udah jadi blessing. Sorry, bekas luka lu udah jadi blessing. Simpel kan? Tanda milik Kristus apa? Memiliki bekas luka. Sekarang cek dirimu masing-masing, bekas lukamu ada berapa banyak? Kak, masih ada yang berdarah nih di sini. Belum jadi bekas. Mungkin ya. Kalau yang tadi siksaan secara mental dan hati diterapin ke fisik, kita tuh udah kayak orang dicambuk semua loh, percaya gak? Percaya gak? Betapa banyak hari-hari kita mengalami banyak kesakitan dan penderitaan, bener gak? Karena lu mengikut Tuhan, bukan salah Tuhan ya sih. Tapi memang udah ditakdirkan, memang sudah digariskan. Seorang yang mengikut Yesus pasti akan menderita aniaya. Bener gak? Itu udah digaris tanganin tuh. Aku yakin teman-teman di sini sudah diukir cerita yang begitu banyak sama Tuhan melalui hidupmu. Sayang kalau kamu simpan sendiri. Amin. Kalau gue ingat banget kalau kata Kak Anton ya, kalau lagi ngadepin masalah jangan mau rugi dong. Apa gimana yang zaman sekarang? Rugi dong. Bener aja. Rugi dong. Lu udah luka, udah disakitin, lu gak jadi berkat. Katakan, rugi dong. Kurang kompak. Lu udah dilukain, udah disakitin, tapi gak jadi berkat. Katakan, rugi dong. Tepuk tangan lu buat Tuhan. Jadi kita mau ambil langkah yang simple aja, yang bisa teman-teman ingat. Cuma satu tugas aja untuk menjawab panggilan Tuhan. Bahwa kita adalah miliknya. Next. Ya udah cuma ini. Bagikan bekas lukamu. Maksudnya apa sih Kak? Kasih tahu orang tentang kesaksian hidupmu. Ya elah Kak, dari tadi ngomong pakai disekar-sekar segala, bikin bingung aja gitu ya. Loh zaman sekarang bro. Mesti relevan katanya gitu ya. Jadi gue bikin agak rumit dulu, padahal intinya mah kesaksian gitu ya. Iya enggak? Saai kata si John, kita McD gitu ya. Ya. Jadi barangkali ceritamu, kesaksianmu itu memberkati banyak orang. Kuncinya jangan compare. Kak cerita gue gak sewow itu. Pernah gak lu ngerasain gitu pas disuruh kesaksian.
Yang lain berkesaksian nih, saya puji Tuhan, saudara, saya disembuhkan dari cancer gitu ya. Padahal, ya gue cuma pilek lagi. Lo kali aja temen lu di tempat lain pilek juga butuh kesembuhan, kenapa emang so what gitu. Ya kan, kita tuh manusia terlalu apa sih kadang-kadang teman-teman? Banding-bandingin mulu. Kan tadi udah bilang kita adalah milik Kristus, arti kita udah jadi orang yang sangat berharga dan sangat spesial di mata Tuhan, amin. Cerita hidupmu, timeline hidupmu itu beda dengan yang lain, terima aja. Amin. Dan share aja. Gitu, kalau emang cuma pilek, diare, disembuhin Tuhan emang kenapa? So what gitu loh. Ini aku aja maksudnya, gak denger nih suara bindang nih. Pilek nih. Ya, jadi kesaksianmu tuh gak pernah kecil. Yang bikin kecil itu pikiranmu sendiri. Amin. Jangan kecilin bekas lukamu. Bekas lukamu tuh berarti buat orang lain. Karena kebenaran adalah bekas lukamu adalah tanda bahwa kamu adalah milik Tuhan atau milik Kristus. Orang menjadi milik Kristus pasti ada cerita hidupnya. Amin. Gak mungkin gak ada cerita. Jadi nanti one day kalau di blend, kalau disuruh kesaksian, disuruh sharing, ngapain? Ya cerita aja, mau lu pilek ya mau apa ceritain aja gitu loh. Jangan compare, ngerti gak? Atau mungkin tadi, Kak sebenarnya sih cerita gue biasa aja sih. Ini tadi tuh mak gue rese gitu ya, mak gue nyebelin gitu ya. Tapi gue pas di WC gue ditegur gitu ya. Udah maafin mak lu gitu. Ya udah gue maafin. Loh itu keren banget gak sebenarnya saudara? Hah? Luar biasa banget gak sebenarnya itu? Jadi stop comparing. Membandingkan adalah pencuri sukacita yang terbesar. Hilang. Makanya stop scrolling. Kalau scrolling udah kelamaan, lu bandingin hidup lu sama orang lain kan. Belum lagi ada voice over kan tentang liburan. Ya kasihan banget yang gak bisa liburan. Tahu gak yang itu? Yang bisa lihat ini cuma bos lu, atasan lu, ya gitu. Syok lagi kan, iya ya, kok aku gak bisa liburan ya. Atau bahkan di saat liburan kok malah saya sakit ya. Saya lagi curhat ya. Orang-orang pada kesana, saya kesini. Dunia makin kesana, makin kesini, makin kesana. Bener gak? Kurang ajar ya memang ya. Rasa membandingkan itu kurang ajar ya, kurang asam ya. Itu menghilangkan sukacita kita dan menghilangkan kepemilikan gitu loh. Coba, gara-gara comparing, gara-gara lu lihat scrolling kelamaan, lu jadi bukan kayak dalam tanda kutip bukan jadi milik Kristus gitu loh. Ya. Jadi kita belajar simpel banget hari ini ya. Yang pertama kalau kamu milik Kristus, kamu harus yakin bahwa kamu itu diprotek, diberkati dan disayang. Amin. Jadi masih valid gak kalau kamu overthinking takut masa depan? Masih valid gak harusnya? Udah enggak, karena apa? Tuhan menyiapkan rancangan untuk yang di depan yang luar biasa buat kamu. Amin. Terus sekarang kalau misalkan lagi uangnya pas-pasan, lagi kepepet, lagi butuh suatu yang ini suatu hal yang mendesak, perlu nggak worry sampai berlebihan? Nggak usah, tinggal apa? Daddy, asik. Ya. Tinggal lapor aja sama bapak gitu. Bapak, aku butuh ini. Kan tadi saya habis dengar khotbah di JGF Tuhan sama Kak Billy itu yang ngomongnya tuh kayak gitu. Katanya boleh tuh. Ya emang boleh. Minta aja tapi gak usah yang maksa. Amin. Terus next kalau kamu milik Kristus, kalau kamu bikin rencana-rencana kalau itu gak kesampaian, ya udah it's okay. Gue rencana ayo. Bener gak? Terus kalau kamu milik Kristus, kalau kamu punya keinginan tuh gak yang ngoyo lagi gitu loh. Gak yang terlalu BM gitu loh. Kan hari-hari ini udah kayak gitu kan ya. Orang yang terlalu kaya mungkin kalau cuma pengen sate babi bawah pohon gitu ke Bali langsung cus ke Bali gitu. Rumahnya di Jakarta. Berani gak ngomong dengan iman dan dengan pengertian bahwa saya adalah milik Kristus? Sekarang lebih firm gak? Lebih yakin gak? Sekarang kalau kamu dengar kamu adalah milik Kristus, udah lain gak paradigmamu?
Beda ya. Kalau saya dijamin, saya diproteksi, saya nggak perlu takut. Karena apa? Saya adalah milik Kristus. Katakan sama-sama, saya adalah milik Kristus. 1, 2, 3. Terakhir. Next, ini akan dilakukan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah apa? Kekacauan menjadi sebuah pesan. Sebuah tes atau ujian menjadi apa? Kesaksian. Pencobaan menjadi apa? Kemenangan apa sih? Kemenangan ya? Kemenangan. Yang tadinya kamu korban, kamu akan jadi pemenang. Cuma Dia yang bisa, kamu gak bisa. Amin. Siapa yang makin bangga kalau gue tuh milik Kristus, emang kenapa ya? Gitu ya. Jadi ngerti gak? Jadi kalau ada orang, ya lu ke gereja mulu lu gitu-gitu. Ya emang kenapa? Kok Betawinya keluar nih. Emang kenapa gitu? Ya saya milik Kristus, saya bangga gitu loh. Karena hanya Tuhan saya yang bisa mengubah kekacauan menjadi sebuah pesan yang berharga. Bekas luka menjadi kesaksian yang luar biasa. Cuma Dia yang bisa. Ujian yang kamu alami akan berubah menjadi kemenangan. Siapa yang bisa? Tuhan. Yang tadinya playing victim mulu. Berubah dong. Jadi apa? Pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kebenaran firman yang singkat ini kami percaya itu masuk dalam hati kami. Kami jadi makin ngerti sekarang kami itu punya siapa. Kami bukan punya iblis, kami bukan punya dunia ini, kami bukan punya orang-orang jahat Tuhan. Tapi kami adalah milik Tuhan. Kami adalah milik Kristus. Dan kami tahu Tuhan, betapa Engkau menyayangi kami, memproteksi kami dengan luar biasa. Sehingga kami harus akui bahwa Engkau adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar dalam kehidupan kami. Yang memegang kehidupan kami. Sehingga masa depan kami aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bisa membagikan bekas luka ini. Kalau enggak, nanti jadi kami rugi Tuhan. Udah susah ngalamin proses, enggak dibagiin lagi, egois lagi. Oh Tuhan, kami mau keluar dari semua lingkaran setan itu. Kami tahu surga akan diuntungkan luar biasa. Ketika kami berani men-sharekan kesaksian cerita hidup kami. Dan siang hari ini Tuhan kami bertobat dari dosa. Membandingkan diri kami dengan orang lain Tuhan. Kami mau stop bandingin diri kami. Karena kami tahu kami dikasih, kami spesial, kami unik. Gak ada yang kayak kami itu gak ada. Bapak, aku berdoa secara spiritual. Buat anak-anak Allah di tempat ini. Yang mungkin masih distempel milik dunia secara tidak sadar. Dengan darah-Mu yang mahal, dihapus semua stempel itu. Engkau bukan lagi milik dunia, tetapi Engkau adalah milik Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menjadi milik Kristus, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.